Baik teman-teman, selamat malam ya. Kayak kita mulai aja deh, karena udah lebih 15 menit ya. Oke, hari ini, kok masih offline ya kita ya? Loh, nah ya itu, ada masalah nih. Nggak bisa. Oke, oke. Oke teman-teman, hari ini agenda kita cuma ini aja teman. Kita akan diskusi terkait dengan apa yang saya kerjakan di materi kelima ya, materi kelima yang sempat saya share kemarin, yang sudah bisa disampaikan atau udah diunggah di drive atau yang offline udah dicetak, sudah print tapi belum dikerjakan. Di manual iya benar. Udah. Sama di manage Oke. belum ke kami sama Oke, nggak apa. Oke, yang online mungkin ada yang sudah selesai atau uh, berprogres sampai di mana? Bisa disampaikan progresnya teman-teman untuk saya periksa untuk di ACC juga sekalian agar bisa lanjut ke tahap berikutnya. Ada yang ingin menunjukkan progresnya yang pertama? Nggak ada. Belum bisa semua. Ntar lagi berarti. Saya mau nyampaikan materi tapi banyak yang belum hadir ini kayak nanti ulangi lagi. Oh iya, perjalanan berarti ya. Atau kita tunggu 10 menit lagi gitu, gimana? Tidak apa-apa yang offline ya, yang online ya, ditunggu 10 menit ya. Permisi Pak, Ya, gimana? untuk tugasnya ini saya belum selesai Pak, baru diselesaikan yang pertama, yang lembar pertama. Ya nggak apa-apa. Untuk yang pengumpulan di Google Drive-nya itu nggak bisa diklik ya Pak? Nggak bisa? Nah, saya cek Iya, dulu.
Oke, sudah ya. Bisa di refresh ya, coba. Oke, silakan. Ya, ya, ya. Ya, silakan. Ya, silakan, silakan. Ya, oke, kayaknya saya mulai aja deh ya. Gimana? Belum, tadi tak mulai tapi kayaknya enggak ya. Oke, sekarang aja deh. Slideshow. Iya. Enggak, masih error. Ah, oke.
Oke teman-teman, kita udah mulai memasuki, ya silakan. Ya, proses perancangan ya. Jadi dari hasil riset kemarin, saya rasa cukup ya waktunya ya, selama 3 minggu ini untuk mulai mengerjakan thumbnail hingga GSM. Udah buka drive-nya yang 8, materi ke-8. Belum. Di drive itu kan ada materi yang ke-8 ya, contoh GSM. Siapa yang udah buka? Yang udah buka siapa aja? Yang online ada yang udah membuka contoh GSM-nya? Ya, sudah Pak. Oke, gimana? Apa tanggapan Anda setelah melihat itu? Terasa berat atau terasa biasa saja? Bagus Pak, bagus. Bagus. Bukan bagusnya yang ditanyakan ya. Itu ada punyanya Ananda Prayogi ya, angkatan lalu kelas eksekutif sama lagi satunya kemarin. Kamu nganggrek ya? Kamu nganggrek itu angkatan yang lalu lagi, eksekutif juga, sama yang welding itu kelas reguler. Sebenarnya banyak contoh-contoh yang bisa saya tampilkan, tapi 3 tersebut sudah cukup ya. Namun 3 tersebut masih belum terlalu sempurna ya. Harapan saya angkatan ini bisa lebih perfect lagi dari yang sudah dikerjakan kemarin. Ya bagi Anda, bagi saya kan masih bisa ditingkatkan lagi. Ya mungkin karena keterbatasan waktu ya kemarin ya, jadi ya seperti itu jadinya. Ya. Dan saya yakin Ananda Prayogi, kemudian Robi Andre, sama satunya itu Siti Maisaroh ya masih bisa memaksimalkannya kalau waktunya masih banyak ya. Berhubung waktunya sudah terlalu mepet sehingga ya itu hasilnya yang bisa dikumpulkan oleh mereka, dan saya yakin teman-teman angkatan saat ini di kelas ini akan jauh lebih maksimal. Oke, tenang saja. Itu masih berprogres ya teman-teman. Tidak Anda kerjakan sendiri, tapi diskusi dengan saya. Sudah tampil ya di sana screen yang ke PPT-nya di online? Sudah Pak. Sudah Pak. Dalam tahapan desain yang sering kita ketahui teman-teman ya, itu wajib melalui beberapa proses. Ada yang tahu apa aja prosesnya? Riset, udah kita lalui. Proses perancangannya, teknisnya. Thumbnailnya ya. Kemudian draft hingga komprehensif, kemudian iya, bisa final desainnya ya. Sebenarnya komprehensif itu udah final sebenarnya. Namun masih bisa di finalkan lagi menjadi media cetak yang lebih komprehensif lagi. Ya ini. Logo nanti outputnya akan dirangkum menjadi GSM seperti yang udah teman-teman lihat di drive ya. Namun implementasinya bermacam-macam ya, ada yang untuk media
promosi, ada yang untuk media informasi, tergantung dari masalah yang terjadi. Nah, kenapa Pak enggak dua-duanya saja, media promosi dan informasi jadi satu? Ya tidak apa-apa, namun dalam rancangan TA ke depannya teman-teman, itu kita ada batasan masalah yang mana kalau semuanya Anda rancang, itu seakan-akan merancang dua TA sekaligus ya. Karena pengujiannya juga sedikit berbeda ketika dituliskan di bab 4 ya. Jadi Anda akan melakukan pengujian dengan dua jenis kelompok pertanyaan ya. Cukup merepotkan. Maka di bab 1 latar belakang, kemudian di bawahnya lagi ada batasan masalah ya, yang akan Anda tuliskan media apa aja yang dirancang, sehingga tidak terlalu melebar kemana-mana dan bahasanya termasuk teorinya tidak terlalu banyak ya. Oke, langkah-langkahnya sebenarnya untuk thumbnail menurut bukunya Graphic Design Solution dari Robin Landa ya, itu minimal ada 9 minimalnya seharusnya ya. Tapi untuk kelas eksekutif apakah pengen 9 atau berapa? Atau sebisanya? Atau minimal 3? 3 ya minimal ya. Oke, silahkan minimal 3. Lebih boleh, bagus. Untuk raftnya seharusnya 4, namun saya berikan dispensasi 2 saja. Komprehensifnya boleh dua-duanya digitalkan atau 1 saja yang untuk dibuat digitalnya. Itu ya. Kalau pengertiannya udah tahu ya bedanya thumbnail sama raft, teman-teman yang online maupun yang offline, bedanya apa kira-kira? Apa itu thumbnail? Apa? Minggu lalu mana? Oke, berarti hari ini siap dong, semangat dong menjawab pertanyaan dari saya. Apa? Kalau gambaran awal dari keyword itu metrik visual, morphological metrik visualnya. Yang online siapa ya? Mbak Yolanda mungkin. Bedanya apa kira-kira antara thumbnail dan raft? Kalau misalnya thumbnail itu sketsa kasarnya, Pak. Sketsa kasar adalah Sketsa kasar. Kalau misalnya yang raw-nya itu penggabungan hasil dari thumbnail. oke. Ya mendekati. Udah mulai terarah ya. Mungkin Mas Ataila. Ya, Pak. Bedanya apa? Thumbnail dengan raft. Thumbnail itu kayak cuma sketsa kasar gitu, Pak. Belum ada apa ya, kayak belum detail banget. Oke. Kalau raft? Kalau rough itu udah ada seperti kayak ini mau dikasih warna apa sama fontnya gitu, yang pasti. Iya, bisa. Tapi kasar itu bahasa Inggrisnya apa ya? Raft ya? Iya, dua-duanya masih belum secara halus ya pengerjaannya ya, secara visualnya. Namun ada sedikit perbedaan teman-teman. Kalau thumbnail itu masih awal aja, permukaan awal,
yang kira-kiranya seperti ini ya. Bisa dalam bentuk siluet dan fontnya mungkin masih belum jelas, belum ada fontnya dan tipografinya. Gambarnya masih ya sekedar keterangan gambar gitu aja. Masih simpel aja sebenarnya ya. Contohnya di PPT berikutnya aja ya. Kalau RAF yang proses mendetailkan seperti yang dibilang Mas Tala tadi, dari thumbnail udah ada, coba sedikit dipoles, fontnya udah mulai tampak itu font apa, kemudian diberi keterangan entah itu jaraknya berapa, fontnya namanya apa, kode warnanya berapa, heksadesimalnya ya. Dan keterangan lain yang mungkin mendukung orang itu ketika RAF ini diberikan kepada desainer di Maestro itu udah bisa dikerjakan tanpa tanya lagi kepada desainernya. Ya sebenarnya ini overlapping dengan materi yang PPT berikutnya teman-teman. Ya, saya percepat aja agar cukup waktunya. Kalau Codesys udah mulai mendigitalkan RAF-nya tadi, jadi sudah tampak prototipe yang dikerjakan ya. Dari bentuknya, kemudian warnanya udah oke, fontnya udah sesuai, kemudian dicoba diimplementasikan berbagai media, buat hitam putih, kemudian penerapan background yang seperti ada motifnya atau warna-warni dicoba ya, semua dilakukan proses pengujian gitu. Ya mungkin gini kira-kira. Kalau RAF biasanya bisa manual atau digital dengan menggunakan apa itu? Procreate atau Paint C, apalagi banyak ya software untuk membuat sketch ya. Jadi kalau lingkarannya udah mulai diatur, perbedaan antara lingkaran kecil dengan besar udah mulai diukur ya kalau di RAF. Untuk golden ratio apakah sudah menguasai semua teman-teman? Belum? Semester lalu pernah sampaikan belum golden ratio? Belum ya? Ada yang tahu golden ratio itu apa? Ya. Pola terstruktur yang sudah dijadikan rumus pada pembuatan karakter atau foto atau sendiri. Iya, yang berhubungan dengan visual ya. Atau berhubungan dengan hal yang dapat dihitung perbandingannya ya. Nah, sebenarnya basicnya dari angka Fibonacci teman-teman. Jadi ada urutannya dari 0 atau pilih angka terserah bebas ya, ditambah angka berikutnya. Misalkan ini adalah 0 tambah 1. Nah, berikutnya adalah 1 tambah 0 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3 tambah 2, jadi ditambah dengan bilangan sebelumnya. Ini kayak di SMP, SMA, SMK udah diajarkan deh di matematika. Ya, udah ya. Artinya nggak perlu saya perjelas ya. Intinya bilangan berikutnya adalah bilangan yang udah ditambahkan dari bilangan yang sebelumnya lagi. Nah, ketika diimplementasikan pada grid system untuk ibaratnya penggarisnya logo ya, acuan untuk besar kecilnya, lebar tingginya ngambil dari sini. Setelah diterapkan pada grid system seperti ini, ada 1,
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan terusnya. Nah, angka-angka ini akan dijadikan acuan ketika merancang logo, entah nanti untuk mencari jarak antara logo mark dengan logo tab-nya berapa. Sejauh ini kan teman-teman kira-kira sistemnya ya, mengkira-kira. Entah itu mengedit poster dengan tab-nya nanti kira-kira aja, kayak kurang cocok deh. Di enter turun lagi, tekan kurang ke kanan deh, ditekan kanan lagi. Ini kan tidak ketemu solusi yang tepat ya. Nah, ini adalah salah satu penggaris kita yang bisa digunakan, opsional aja. Gunakan boleh, enggak ya, enggak apa-apa. Untuk Fibonacci-nya. Tapi kalau grid system-nya wajib ya digunakannya, karena untuk menentukan shape area-nya dan sebagainya nanti. Nah, ketika ditarik garis lengkung, saya skip aja ya. Kayaknya nggak terlalu banyak digunakan sejauh ini. Bisa dibaca aja nanti ya. Misalkan dalam logonya Pepsi menggunakan golden ratio, jadi angka yang sebelumnya dengan setelahnya A dan B ya. Sama dalam menentukan ukuran besar kecil dari logo mark dan logo tab-nya juga menggunakan A dan B, angka yang sebelumnya dengan angka yang sesudahnya, atau angka lainnya yang mungkin ada dalam deretan Fibonacci tadi. Ini teknis banget ya, teknis banget, dan saya rasa teman-teman udah jago semua dalam mengoperasikan Corel atau AI. Intinya untuk membantu saja, membantu sebagai penggaris. Nah ini pernah lihat ya? Sering ya? Oke. Ini adalah logo yang selalu Anda lihat. Jadi perhitungannya gini, untuk menghitung jarak, kemudian tebalnya, tingginya pun saya gunakan golden ratio, tapi tidak saya sampaikan ukuran pastinya ya teman. Cuman ada lingkaran yang paling kecil untuk menentukan tebal dari shape-nya, kemudian untuk menentukan negatif space-nya, sudah selesai. Saya simpel ini teman-teman penggunaannya ya, tidak harus rumit, enggak. Hal ini juga bisa Anda terapkan ketika mendesain website. Ya. Ini banyak contoh di internet ya. Atau mendesain kemasan, mendesain poster, atau isi dari buku. Semua merujuk pada golden ratio. Ketika dibagi hasilnya 1,6. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Golden ratio ini diterapkan pada saat misal pembuatan logo saat komprehensif atau thumbnail atau rough juga bisa, Pak. Mulai dari thumbnail juga bisa, Pak. Kalau thumbnail tidak, kalau rough udah bisa. Apalagi komprehensif ya. Kalau rough biasanya harus menggunakan penggaris kecil-kecil kayak rumit, mending langsung dikompresinya aja. Di software kan ada milimeternya ya, bisa menampilkan view kemudian grid, diukur aja berapa gridnya, nanti tinggal menerapkan golden ratio. Jadi nanti ukuran-ukurannya tidak boleh lepas dari angka-angka yang sudah ditentukan di golden ratio gitu. Oke, ada lagi teman-teman yang online? Belum ada. Ini contoh tadi ya. Saya juga ambil dari internet kok, teman-teman. Kemudian ini. Jadi tampaknya seimbang.
Meskipun dia bukan bentuk yang geometrisnya seimbang ya kiri kanan ya, tapi tampak seimbang. Nanti bisa dicek aja di drive-nya. Ini udah masuk di kompresifnya teman-teman, sebenarnya udah menampilkan fontnya, warnanya, namun kurang lengkap ya, nggak ada hexa color-nya ya. Mungkin seperti ini ditambahkan nanti ya, bisa menggunakan hexadesimal atau yang paling umum CMYK. Paling cepat pakai hexadesimal, hex color, tagar atau pagar ya. Semua aplikasi ada. Nah, warna-warna ini sebaiknya juga difilosofikan. Kenapa kok mengambil warna tersebut? Maknanya apa? Boleh di breakdown juga, lebih detail mungkin. Penggunaan warnanya. Nah, begitu. Materi berikutnya. Sebenarnya jadi satu ya, cuma terpisah. Ini simpel, sebenarnya lanjutan dari bab bagian apa? Bahasa visual ya, bahasa visual dulu yang udah pernah Anda kerjakan. Jadi dari keyword yang ada silakan divisualkan. Kalau ini terlalu rumit ya. Mungkin gini. Ketika Anda udah punya keyword, divisualkan entah ikonik atau simbolis atau bahkan indeksial juga bisa. Kalau di lembar kemarin berapa minimal? 6 ya? 6, oke. Atau boleh ngambil dari internet, dicontoh atau di paste saja bisa. Kan untuk referensi sebenarnya. Ya. Alamatnya di Logobook. Logobook banyak sekali, tinggal cari aja ini ya. Mungkin saya juga ambil di situ ya, di logobook.com kalau salah. Ini udah lihat? Misalkan ini adalah keyword dari punyanya Siti Maisaroh yang ada di drive ya. Ada inisial A, wajib ya, inisial wajib di bagian utama. Kenapa? Bagian utama. Nama usahanya ya. Boleh dikombinasikan dengan psikologi Gestalt, masih ingat ya? Nah ini fungsinya, Gestalt kemarin. Kemudian ada las listrik, besi, presisi, percikan api, dan seterusnya. Nah, ketika dibuat matriksnya seperti ini, nah beberapa elemen akan ditarik jadi referensi untuk buat logo. Yang biru-biru itu adalah asisten dari saya. Ini thumbnailnya. Jadi ada yang paling utama untuk dikerjakan, opsi kedua dan opsi ketiga untuk dikerjakan, tapi yang terpilih adalah yang 1 dan 2 untuk dikembangkan di RAF. Diberi keterangan, jadi ketika ini diberikan kepada desainer atau di maestro ya, langsung jadi. Mereka bisa mengerjakan dengan membaca lembaran RAF ini tanpa tanya lagi kepada konseptornya. Duh, kok sudah? Terpisah, sorry. Satunya tadi udah ya. Nah, hasil yang udah jadi tadi
kompresifnya akan dibuat mockup. Di internet banyak ya, boleh download atau membuat sendiri silahkan di Photoshop ya. Tapi di internet banyak yang free, jadi boleh digunakan. Tinggal download aja kemudian dibuka di Photoshop. Untuk kemasan, stationery, send it. Logo hitam. Nah ini contoh dari internet juga, dari Behance. Ada, pernah lihat ya ini ya? Pernah ya? Di mana? Di IG. Di semester lalu, udah tak tunjukin deh? Belum ya? Nah ada implementasi logo, ada submark logonya juga. K dan H, daun dan kuda combine, ada menggunakan grid sistemnya untuk golden rasionya. Nah beberapa elemen juga bisa jadi pattern. Nah mockupnya seperti ini. Ada lagi dari Sir Polo. Nanti ketika Anda menyampaikan warna boleh dibuat seperti ini ya, tidak harus kotak, kemudian kodenya di bawah, tidak. Jadi boleh explore shape-nya dari apa yang dijual. Misalkan bengkel boleh dari siluet dari noken atau dari apa? Gear mungkin. Ini sebenarnya kurang tepat teman-teman, karena tidak ada paha ayam di situ ya. Jadi sebaiknya untuk shift areanya mengambil elemen yang ada di logonya. Misalkan nih mengambil dari R-nya, taruh di sini, sini dan sini. Jadi ketika nanti dicetak besar, si tukang yang masang send it-nya itu tinggal mengukur R-nya, kemudian untuk menentukan shift areanya di gedung misalkan. Nanti ini wajib dibuat ya, di akhir GSM entah promosi atau informasi, semua wajib menambahkan stationery kit. Ini super grafis, teman-teman. Masih ingat ya bedanya pattern dengan super grafis? Yang online? Bedanya apa? Pattern dengan super grafis? Mungkin Mas Kamdan mau membantu menjawab bedanya pattern dengan super grafis. Halo, Mas Kamdan? Jajan nggak denger di sana. Atau Mas Supri dulu bisa membantu bedanya apa? Coba jawab ya Pak. Ya, silakan. Kalau pattern itu mungkin baru pola-polanya aja. Kalau super grafis juga mungkin agak tiga dimensi gitu lah. Ya bisa sih. Namun ada yang lebih perfect lagi jawabannya. Apa kira-kira? Yang offline? Bisa bantu pakai ini biar bisa dengar semua ya. Mungkin kalau yang pattern itu diambil dari elemen logonya, kemudian diterapkan secara berulang gitu. Ya. Kalau yang super grafis bentuknya bisa
bermacam-macam dan berbagai warna juga. Ya. Emang kalau pattern nggak boleh? Macam-macam warna? Kayaknya boleh, Pak. Boleh juga? Boleh nggak, Pak? Ya, silakan. Kalau pattern tadi itu jumlahnya itu bisa nggak terbatas gitu loh Pak. Oke. Tapi kalau supergrafi itu mungkin kayak di samping-sampingnya aja kayak gitu tuh Pak. Iya. Bukan objek utamanya gitu. Ya. Jadi elemen yang mengikat agar semua itu tampak satu kesatuan ya. Kalau supergrafis ya. Berulang dengan ciri khas yang sama ya. Contohnya ini supergrafis. Diulang. Namun susunannya sama semua. Jadi mengikat semua media agar tampak satu kesatuan dengan yang lainnya ya. Ini Bintaran di Yogyakarta ya. Udah. Jadi semua ini tadi akan kita kerjakan selama 3 minggu ke depan. Jadi minggu depan dan minggu depan lagi untuk sesi diskusi aja terkait dengan progres yang dikerjakan. Jadi sampaikan kendalanya, kesulitannya, atau kalau sudah selesai duluan ya oke, berarti tidak perlu ngikutin sesi yang berikutnya kalau sudah selesai. Gitu. Tinggal kumpul aja saat minggu UAS. Begitu. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Bingung? Mau dari mana? Atau yang sudah dikerjakan dulu di share teman-teman, yang offline maupun yang online. Ya, difoto kemudian di share di drive, karena semua bisa lihat. Gimana? Ya? Iya, kita diskusikan. Gimana maksudnya? Ya, konsultasi gitu. Nggak apa. Loh, nanti aja. Loh, sekarang. Maksudnya sekarang biar semua itu bisa menyaksikan. Bisa buka folder yang kedua ya. Belum ada. Mas Rivaldan belum ada. Juga masih kosong ya, Pak Sekar. Loh, siapa yang udah mengunggah teman-teman yang online? Bisa disampaikan nggak? Sebut nama untuk kita diskusikan. Saya koreksi. Siapa yang online yang udah mengunggah progresnya? Belum ada semua ini. Vincent mungkin bisa diunggah dulu. Sudah? Saya kira itu di
Nggak apa, dengar dulu aja. Masukkan dulu aja. Ya. Siapa yang belum ada foldernya? Buat sendiri ya, foldernya. Ya, ini nih. Gimana? Foldernya buat sendiri, kalau belum ada. Halo yang online? Masih di sana? Permisi Pak, tadi Ya. sudah mengumpul. Oke. Mie ayam. Yang istimewa kolom 1 ini bisa. Kemudian yang ini rempah bisa dijadikan thumbnail juga. Kemudian apa lagi nih? Nah ini oke juga nih sampingnya nih. Ini boleh dikombinasikan ya, atau boleh di duplicate jadi 4 juga boleh. Atau masuk di nama brandnya apa nih? Belum ada kemarin. Ayam yang versi 3 juga bisa dikembangkan lagi. Oke, tak beri catatan di mana ya? Di grup aja ya. Kali 3, kemudian 4.3, 4.5, lima titik satu, 6.1.
Oke. Dari sini ada pertanyaan dulu Mbak Yolanda. Untuk inisialnya apa harus Boleh dicampur? nggak harus digunakan sih. Jadi mungkin bisa pictorial ya dari ayam ini, kemudian bawahnya ada mie, namanya, logo tabnya apa, gitu. Oke, Pak. Oke, berarti aman ya? Ya, silakan. Terus yang lain gimana lihatnya? Hah? Oke. Namanya apa brandnya? Terus dulu. Ini oke? Ini oke? Ini oke? Tapi ini yang mau diganti. Ini main. Ini oke sih, bagus. Titik 1, titik 3, 3.3, kemudian 5.4 ya. Sama mana tadi satu ini? Nggak ada ya? Udah kayak gitu aja. Ini belakangnya apa? Logonya tabnya mana? Logo tabnya? Ya, dibuat tabnya juga. Ya. Ya. Yang lain siapa lagi yang udah mengunggah? Ada? Ya. Kalau misalnya logonya masih masalah, Nggak apa. Tapi punya referensi nggak nanti? di sini. Ya, maksudnya pas buat itu ada referensinya nggak? Entah pas lihat areal, lihat avenue. Jadi nanti ketika di RAF-nya udah diberi keterangan. Gimana? Itu di visualnya itu keywordnya itu di atas 4 aja atau Kalau keywordnya gimana? untuk keywordnya itu apa harus di atas 4 aja atau Bebas. Ini yang berhubungan dengan brand identity boleh diangkat. Contohnya apa? Yang mungkin di luar itu? misal saya kan brandnya kan Bakso. saya mau masukin kata bendanya itu mangkok sama Boleh. nanti visualnya Ini mangkok. Mangkok dan bakso. biasanya kan kalau mangkok kan di dari depan kanan kiri gitu. Ini satu sisi aja. No. Kan gambar mangkok banyak tuh. Cari aja yang paling unik, yang cocok untuk jadi visual mangkok. Ya seperti kelas kita di bahasa visual lalu. Kan kita lihat dari gambar aslinya ya, dibuat simplifikasinya, entah solid shape atau monoline, mana yang digunakan. Itu boleh, ya. Bagaimana? Lainnya siapa yang udah selesai? Izin bertanya, Pak.
Ya, silakan. Kemarin saya kan mengambil bengkel Vespa Matic, Pak. Ya, Apakah itu kan Vespa kan brand? Apakah itu bisa jadi referensi, Pak? Mungkin bentuk siluet produk Vespa gitu, Pak? Atau seperti apa, Pak? oh contoh yang Vespa. Iya, betul. Saya carikan yang Vespa ya. Ini bukan Vespa khusus sih, tapi motor ya. Ini bisa juga. Ini juga terpilih pameran di Pakades yang lalu, yang ganjil lalu. Ini keywordnya ada. Tapi nggak lengkap ya ini datanya ya. Jadi dari S saja yang dikembangkan digabungkan dengan sayap karena dia fokus kerjakan motor Honda. Dia ngambil beberapa elemen yang berkaitan dengan Honda ya, karena Honda motor itu kan sayap ya, yang sepeda motor. Berarti bisa jadi referensi ya, Pak ya? Ya bisa, nggak apa, silakan. Ini nanti saya share juga di Drive ya. Atau saya kirim linknya aja langsung. Oke. Ada lagi kayaknya yang motor itu. Septa kasih ada. Izin, Pak, Google Drive-nya tidak bisa dilihat. Bisa lihat. Request akses, Pak. Oke. Nanti tahu nggak di ini aja di Drive yang kemarin aja ya. Soalnya dari apa? Dari pengumpulan tugas UAS. Banyak sekali. Ada ratusan GSM. Oh ini art and craft nih, sorry. Bentar. Nggak ngumpulin dia kayaknya nih. Yang motor satunya ya. Iya, nggak ada di sini. Oke, nanti share ya yang Septa ini ya. Mungkin teman-teman lain ada yang butuh referensi. Silakan. Apa? Auna roti. Ini bagus. Ya. Ini seperti Airbnb ya. Ini bagus nih, dua nih. Satu lagi berarti ya, kan tiga. Ini. Dua, tiga. Jadi gunakan logo gram. Iya, logo gram dan logo tab.
Ada yang butuh referensi nggak? Ada kan? Yang online referensi GSM nanti akan saya share juga. Ini bagus ini. Ini oke. Kemudian ini bisa. Satu lagi mana ya? Ini. 1, 2, 3. Tinggal tambahkan logo tabnya. Lalu yang online, ada yang butuh referensi? Sekalian saya carikan. Maaf Pak, yang Septa ini dikirim ke mana Pak? Diupload di mana Pak? Di materi link tak carikan ya. Di link yang kemarin, yang sama. Oh, baik Pak. Ya. Potong folder aja ya, baru. Oke. Ini oke, ini oke. Lainnya nggak ada yang unik? Semua. Orang satu berarti. Ya. Ini bagus. Ini. Lagi mana ya? Coba buat lagi. Satu lagi. Atau ini dihapus, buat lagi yang baru. Bisa nggak ini digabungkan dengan ini? Bisa. Entah menggunakan School Gestalt. Jadi lubang K-nya itu siluet dari mesin jahitnya. Bisa. Jadi siluet mesin jahit, tapi bentuk dari K. Tapi negatif. Kita coba gambarkan. Coba pinjam. Misal ya, ini misal ya. Iya. Oh, negatifnya masuk di K-nya gitu ya? Iya, masih gitu. Oh, iya. Tapi kurang perfect ya, kurang perfect. Entah di sininya atau gimana. Iya. Atau apa namanya? Namanya apa kemarin? Bis jahit. Kok K dari mana? Oh, nama perusahaannya Om Kakak. Om Kakak. Iya. Oke, berarti ini aja K-nya dibalik. Misalkan ya, ambil tengahnya nih, atau 2K ini bisa jadi siluet mesin jahit. Bisa nggak merubah mesin jahit jadi seperti ini? Jadi kayak mesin jahitnya masuk di tengahnya gitu ya?
Ya, di mesin jahitnya ada K2, double K. Oh iya. Top masuk di sini tengahnya, di siluetnya. Oh, Ya, jangan salah. Ini ya, karena menyerupai bendera tertentu kalau KK. Ya. Nah, ini ada yang request GSM nggak? Contohnya mungkin. Yang konveksi, Pak. Ya, gimana? Konveksi. Iya, Pak. Sama, Pak. Ada nggak, Pak? Oke, konveksi. Pak sama tanya untuk yang keyword itu harus 6 ya, Pak ya? 6. Nggak ada boleh minimal gitu, Pak. Oh, tambah 5, silakan. 11 tadi. Ya minimal 6 itu ya, dimaksimalkan kolomnya agar banyak referensi untuk merancang tampilnya. Baik, Pak. Ini ada konveksi tapi cocok nggak ya? Targetnya udah berbeda ya, jadi hitam putih dia logonya. Ini Mas Ubri apa mau? Tapi ini belum perfect loh ya. Yang saya masukkan di mana? Folder contoh GSM. Kalau medianya bagus-bagus ya. Boleh, Pak. Ya. Dan yang kakak tadi bisa seperti ini ya. Ini cuma E dan C, tapi di mirror. Nah, ya di mirror. Ini semua desainnya pakai PowerPoint ya. Nah ini. Ini untuk save area, ngambil dari E-nya. Ini juga dipamerkan di Pakades sama di Surabaya. Yang toko roti ada yang jual roti tadi. Kopi. Oke. Kopi juga ada, tapi kurang baik ya. Terus kalau banyak yang belum selesai gini, saya ngoreksi apa? Ngoreksi apa yang saya koreksi ini?
Permisi, Pak. Ya, silakan. Saya sudah ngumpulin yang matriks. Udah ngumpulin. Oke, saya cek dulu ya. Nama brandnya apa kemarin? Brandnya Innovi Makeup, Pak. Oke, yang 1.3 bisa ya. 1.2 juga bisa. 2.1 bisa. Perlu dituliskan atau gimana? Bisa dituliskan, Pak. Oke. Oke, udah 3 ya, cukup kayak 3 nih. Jadi dikembangkan. Oke, ada pertanyaan dulu, Mbak Sekar? Nggak ada, Pak. Aman ya? Oke, bisa lanjut ke thumbnail. Siap, Pak. Siapa lagi teman-teman yang perlu bantuan di ACC? Permisi Pak, atas nama Ya. Afril Patricia, barusan Oke, saya sudah mengumpulkan. oke. April. Brandnya nasi. Oke. Oke, yang saya kirim itu bisa dikombinasikan semua ya. Misalkan 2.2 ditambah dengan 3 titik bebas, atau cuma 2 dengan logo type aja nggak apa-apa, pictorial nanti jenis logonya. Oh, Itu Mbak baik Afif. Pak. Baik Pak, terima kasih. Oke.
Tadi yang mie siapa? Mie. Ini ada mie. Tapi kurang ya, GSM-nya kurang rapi. Terus gimana teman-teman, hari ini harusnya seleksi apa? Thumbnail yang udah dikerjakan. Masnya belum ngeprint? Udah? Belum? Nggak ada bayangan sama sekali ya? Terus gimana nih? Nyari apanya? Referensinya? Referensinya untuk ini sudah pakai normal. Oke. Tapi kalau seandainya yang lainnya mungkin cuma tokonya mesin jahit, baju, gunting enggak, variasinya juga nggak begitu banyak. Udah buka di logobook, logobook.com. Atau gini aja teman-teman, seperti semester lalu ya, bagi yang ingin asistensi bisa difoto aja di grup tanpa diunggah. Kalau diunggah kan saya harus buka drive dulu, gitu ya. Kalau diunggah di grup, foto, nanti saya komen yang mana. Gitu ya. Nah seharusnya minggu depan teman-teman harus masuk di komprehensif, digitalnya logo saja, belum ke implementasi mockup belum. Gimana? Jadi minggu depan hanya menampilkan logo jadinya saja, misalkan seperti ini. Nah gini aja, gini aja, digitalnya aja, gitu ya, minggu depan. Cuman harus sudah dilewati di minggu ini. Gimana, atau keberatan teman-teman? Terlalu kompleks? Sama digitalnya? Oke. Atau gini aja, saya beri dispensasi. Teman-teman boleh langsung ke draftnya tanpa matrix atau tanpa thumbnail ya. Tapi jangan bilang adik tingkat nanti ke depannya. Karena nanti aturan di GSM tidak akan dimasukkan untuk angkatan ini. Yang kelas malam aja tapi. Gimana? Langsung ke RAF, dikirim di grup minggu ini. Kalau udah oke langsung digitalkan. Jadi minggu depan langsung digital. Pertemuan ke-7 nanti langsung membuat GSM hingga UAS. Gimana? Yang online setuju atau pengen tetap, Pak, saya ingin membuat metrik juga? Loh. Gimana teman-teman? Setuju ya? Oke. Oke lah, khusus untuk angkatan ini aja ya. Jadi, tapi ingat ya, proses desain jangan dilupakan. Ada thumbnail, RAF, komprehensif. Jangan pernah dilupakan di semua mata kuliah. Nah, berhubung teman-teman saya yakin ada tugas lain ya. Khusus angkatan 2024, 24 ya benar ya? Iya, 24.
Dan teman-teman yang baru join boleh langsung ke RAF-nya. Terima kasih, Pak. Boleh langsung ke RAF-nya. Minggu ini dikirim di grup. Batasnya sampai hari Sabtu aja ya. Jadi Minggu nanti digital. Selasa langsung ditunjukkan. Kalau udah oke, langsung gas ke SM. Kalau belum oke, revisi, perbaiki artinya. Gitu. Ya, mau nambah? Enggak. Gimana? Nanti di GSM nanti perlu parametrik sama partner kan biasanya apa ya? Ya. Apakah diadakan? Ya, seperti yang saya bilang tadi. Artinya untuk angkatan ini, mulai dari thumbnail, RAF, dihilangkan. Jadi nanti full digital semua GSM-nya. Nggak ada yang manual di scan, nggak ada. Oke ya. Jadi minggu depan kalau udah banyak yang oke digitalnya, komprehensifnya, akan saya sampaikan tugas UASnya langsung. UASnya adalah membuat GSM. Nanti ada urutannya, apa aja yang perlu masuk dan apa aja yang perlu di highlight. Begitu. Jadi pertemuan ke-7 udah tinggal diskusi terkait dengan GSM yang udah dikerjakan, progresnya. Ini kurang kecil fontnya, kurang tambahin lagi dan sebagainya. Jadi minggu UAS pengumpulan sekaligus saya nilai untuk saya unggah di Simaka. Oke, gimana teman-teman? Tapi nggak apa jika ada masih ingin berproses di thumbnail dan sebagainya, tetap boleh di-share di grup. Jangan lupa kasih nama ya, nama sama nama brandnya. Begitu gimana? Oke? Ya sekarang hari ini apa ya yang dihasilkan karena teman-teman juga belum selesai semua ya. Yang ya silakan, nggak apa. Ya. Untuk minggu depan itu membuat logonya digital saja, belum masuk ke mockup-nya. Belum. Tunjukin di digital. Ya, nunjukin logo yang udah dibuat secara digital, saya beri catatan atau revisinya di bagian mana. Artinya udah selesai kan? Ya. Oke, jadi di foldernya nanti boleh diisi RAF dan digitalnya. RAF dan komprehensifnya. Kalau thumbnailnya nambah objek yang nggak dipilih sama Pak Yegi tadi boleh? Boleh, silakan. Itu kan cuma opsi aja ya. Teman-teman boleh menambahkan atau merubah visual yang udah terlanjur disampaikan hari ini, di rumah ditambahkan lagi, boleh. Nggak harus terpacu pada itu ya. Iya lu apa? Yang lain mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman. Silakan. Ada nggak yang lain? Ya. Misalkan saya gantian, boleh nggak? Objek penelitian. Soalnya setelah saya riset sendiri, lumayan sih, saya nggak nemu cuma sedikit kan. Sudah sampai di logo book juga saya cari malah nggak ada kaitannya. Pusing. Iya.
Kalau ganti artinya kan butuh waktu lebih lagi ya. Apakah sanggup? Nanti saya coba menyesuaikan sih mana yang lebih bisa masuk. Mungkin saya juga risetnya yang kurang gitu. Ya silakan. Yang penting nanti ada progresnya ya. Ada laporan yang harus dikumpulkan saat UAS ya, GSM. Jadi kan profilnya harus masuk, produknya apa, itu kan harus ada, dijelaskan. Yang online ada yang ditanyakan dulu. Jadi teman-teman bisa mengerjakan di rumah masing-masing ya, bagi yang belum selesai. Kok sepi ya online hari ini ya? Apakah di sana juga hujan, teman-teman? Di lokasinya masing-masing? Hujan, Pak. Hujan. Itu mungkin yang buat males ya. Yes. Gimana ya? Yang online mungkin boleh mengerjakan ya. Mungkin yang online akan saya akhiri jika emang nggak ada yang ditanyakan. Ada atau enggak? Sementara cukup, Pak. Oke. Kalau gitu untuk yang kelas online silakan aktif di grup untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan ya. Kita sharing aja di grup untuk progres tugasnya. Kalau yang online nggak ada yang ditanyakan, maka yang online bisa melanjutkan di rumah ya dengan offline ya. Dengan offline tanpa ada Zoom-nya. Oke, terima kasih teman-teman yang online. Kita jumpa minggu depan dengan harapan draft-nya dan komprehensifnya sudah selesai. Ya. Izin Pak, untuk yang komprehensifnya itu hari Minggu dikumpulkan, Pak? Atau Minggu depan. minggu depan? Minggu depan saya cek. Oh, siap. Oke, Terima gitu. kasih, Pak. Oke, Pak, lainnya ada? izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti tadi nggak pakai keyword-keyword ini, Pak? Arti kan boleh di skip. Oh, boleh di skip. Ya. Tapi kalau misal mau ngumpulin boleh. Gimana ngumpulin? Silakan, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Soalnya nanggung Pak sudah mengerjakan tinggal dikit lagi. Itu kan opsional ya, untuk mempercepat progresnya. Oh, Meringan baik, Pak. progresnya. Ya. Tuh, ada lagi yang online? Pak, komprehensifnya minimal berapa tadi? 3 ya? Oh enggak, 1 aja nggak apa-apa komprehensifnya. Oh, 1 saja. Kalau rough sketch-nya? Roughnya 2. Roughnya 2, komprehensifnya 1 gitu ya? Ya. Atau dua-duanya mau didigitalkan nggak apa-apa, untuk opsional aja. Tapi wajibnya 1. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Oke. Aman ya? Nggak ada? Nanti pakainya nggak usah. Bagaimana? Di kemarin kan ada 3 lembar Pak, yang matrix sama rock sama thumbnail. Thumbnailnya berarti nggak usah. Thumbnailnya boleh di skip. Oh iya. Matrixnya skip boleh, thumbnailnya skip boleh. Yang wajib roughnya 2, wajib lagi komprehensif 1. Begitu. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Oke, kalau yang online nggak ada, cairi ya teman-teman ya, yang online ya. Bisa melanjutkan di rumah terkait dengan progresnya.
minggu depan tetap wajib harus selesai komprenya ya, karena masih ada tugas lagi untuk GSM. Oke, terima kasih teman-teman udah mengikuti kelas hari ini. Saya tunggu progresnya di grup ya. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.